Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatu mubarakun na'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin wa imamil mursalin wa jami' ashabihi wa qarabatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal hibba yang dirahmati Allah Ta'ala, teman-teman sekalian, kita insyaallah dengan izin Allah Ta'ala telah masuk ke bab keempat daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karangan Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murid bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Bismillah, kita akan memulai dari Al-Bab Ar-Rabi', bab yang keempat, fi adabi muallim Al-Quran wa muta'allimuhu wa fihi fusul. Ya, panduan serta adab bagi pengajar dan orang yang belajar Al-Quran. Ya, merupakan ini bab yang sangat penting dan merupakan inti daripada dikarangnya kutaib atau kitab ini. Ya, yang mana Al-Imam Munawi rahimahullah ta'ala nantinya akan menjabarkan beberapa panduan-panduan, beberapa SOP yang harusnya dimiliki orang yang mengajar dan orang yang belajar daripada ilmu Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, wabihi ilaikal, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadal bab ma'al babaini ba'da huwa maqsudul kitab. Bagian ini serta dua bab bagian yang lain merupakan asal dari maksud ditulisnya kitab ini. Wa huwa tawilun muntashir jiddan fa inni ashiru ila maqasidihi mukhtasirah fi fusuli liyashala. Ya, hafidhahu wa dhabtuhu insyaallah taala. Karena bagian ini mengandung penjelasan pembahasan yang sangat dan cukup panjang, maka aku ingin ikhtisar, ya, meringkasnya, kemudian menyederhanakan daripada maksud dan tulisan tersebut dengan beberapa bab-bab poin yang sudah saya ringkas, kata beliau radhiyallahu an, supaya bab ini mudah difahami serta dihafalkan bagi penimba atau penuntut ilmu. Ya, Masya Allah, ulama ini ketika menulis, mengarang sebuah tulisan, tulisan itu memiliki jenjang dan periode bagi orang atau kalangan tertentu, yang diharapkan ketika sudah menyelesaikan At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini, paling tidak orang yang mengajar ataupun orang yang belajar daripada Al-Quran tersebut memiliki adab dasar atau adab minimal dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, baik dengan cara menghafal, ya, membaca, kemudian mentadaburi, mempelajari makna dan seterusnya. Dan saya supaya berusaha wadhabtuhu insyaallah taala, dan kemudian supaya ini hal mudah untuk diamalkan bagi para penimba ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pasal berikutnya yaitu awalama yang bagi lil muqri wal qari an yaqsida bidzalika ridallahi taala. Qala taala, ya, yang pertama dan yang tentunya paling utama adalah bagi al-muqri, bagi seorang guru, ya, seorang pengajar, muallimul Quran, dan orang yang belajar Al-Quran ataupun yang berusaha belajar membaca Al-Quran, hendaklah, ya, an yaqsida, ya, bidzalika ridallahi ta'ala, dia memaksudkan untuk belajar kitabnya Allah Ta'ala ini, ya, untuk mendapatkan ridhonya, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, dan tidaklah, ya, kalian diperintah, ya, semua makhluk itu diperintah, disuruh, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya, memurnikan segala hal tentang ibadah itu, kemudian tentang penghambaan diri kepada Allah Ta'ala dalam apa? Dalam menjalankan agama Hanifah, ya, yang lurus, yang tidak terkontaminasi, ya, hal-hal yang merusak kehambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, dan mereka mendirikan shalah wa yaqimus shalah, ya, dan mereka mendirikan shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, dan ini adalah agama yang qayyimah, yang lurus, yang tegak, berdiri kokoh dengan dasar-dasar yang sangat jelas. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayul millah mustaqimah wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan apa yang dimaksud daripada millah atau agama yang lurus itu. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam dua sahih yaitu Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Tonggak yang merupakan seseorang bisa lurus dalam agama, dalam penghambaan diri kepada Allah Ta'ala adalah ketika mengikhlaskan niat semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia melakukan ibadah karena Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya seseorang. Wa innamal likulli imrin ma nawa, seseorang ya akan melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah pekerjaan, ibadah dan seterusnya, dan dia akan diganjar sesuai manawa, dengan apa yang ia niatkan. Dan hadis yang lain, wa hadzal hadits min usulil Islam wa rawaina an Abbas, dan hadis yang tadi itu dari yang diriwayatkan oleh Sahihain itu merupakan min usulil Islam, daripada tonggak atau dasar Islam, ya. Dan kami juga meriwayatkan dari sahabat yang mulia yang semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau berkata, inna mayu'tir rajula ala qadri niyatih, sesungguhnya seseorang itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan niat mereka. Inilah kenapa teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa banyak ulama-ulama kita, ya, mereka itu amalnya amal sunnah di luar amal wajib, ya, itu kadang nggak banyak-banyak amat, ya, nggak ngejar target sekian juta, ya, dan seterusnya. Tetapi apa? Mereka mengulang-ulang niat mereka dalam amal mereka supaya ridho, ikhlas itu benar-benar nancap, ya, dalam hati mereka. Oleh karena itu kalau kita perhatikan amalan sunnah para sahabat, ya, kemudian amalan sunnah para tabi'in dan para yang lainnya, rata-rata mereka memiliki amalan ciri khas. Yang pertama, biasanya amalan itu nggak sebanyak, ya, yang di share di medsos, ya, baca sayyidul istighfar 1 juta kali, 5 juta kali, meskipun ini boleh, nggak masalah gitu. Tapi mereka biasanya paling banyak berapa? 10.000 dan seterusnya, tapi diulang-ulang dalam hati yang tujuannya untuk mengikhlaskan diri, ya, daripada penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, biasanya karakter ciri khas mereka para salafun soleh, yaitu mereka suka sekali dalam apa? Dalam menyembunyikan amal-amal mereka. Sampai banyak riwayatkan Ibnu Bakar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya dia baru ketahuan puasa sunnah selama 40 tahun ketika beliau wafat, rahimahullah ta'ala. Kemudian wa an ghairihi innama yu'tin nas ala qadri niyatihim, sebenarnya orang manusia itu setiap hamba akan diberikan pahala sesuai dengan apa? Kadar kualitas niatnya, ya. Wa rawaina anil ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, dan kami riwayatkan daripada guru kami yaitu Abil Qasim Al-Qushairi, seorang ulama sufi yang sangat terkenal, ya, seorang ulama akidah yang lurus, yang menulis sebuah risalah yang sangat luar biasa, yaitu risalah Qushairiyah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya tentang mana ikhlas itu, beliau mengatakan al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ah bil qasd, ya. Ikhlas itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah taat kepada Allah Ta'ala dengan tujuan qasd, ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yuridu bi ta'atihi taqarrub ila Allah Ta'ala. Dia ingin dengan niatnya tersebut, dengan maksudnya tersebut untuk taqarrub, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya bukan yang lain-lain. Niat melakukan istighfar, niat melakukan ibadah dan yang lainnya bukan untuk misalnya dia puasa sunnah untuk menurunkan berat badan, ya, dia sholat sekian banyak supaya cepat kurus perutnya, ya. Tetapi apa? Tetapi untuk Allah Ta'ala, untuk taqarrub, untuk makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ikhlas. Duna syai'i akhar min tasna'il makhluq au iktisaban
mahmudah indan nas aw mahabbah aw madahi min khalqi aw ma'na minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah taala. Kata beliau bahwasanya tujuan daripada ibadah itu ketika seseorang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla adalah bukan maksud yang lain, ya, bukan maksud untuk berpura-pura kepada makhluk, ya, atau menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain, ya, supaya ia dicap sebagai orang baik, padahal hatinya penuh dengan kemauan duniawi dan seterusnya. Dan ia tidak pula mengharapkan kecintaan atau pujian dari manusia atau sesuatu makna yang lain selain mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, selain mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Qal aw yasihu an yuqal, atau makna yang paling benar yang sederhana adalah al-ikhlasu tasfiyatul fa'ilu 'anil mulahadhal makhluqin wa an hudzaif al-makhluqin. Al-ikhlasu, ya, tasfiyatul fi'lu an mulahadhatil makhluqin. Ikhlas itu adalah membersihkan segala perbuatan dari niat, ya, untuk mendapatkan perhatian mulahadhah, ya, perhatian daripada makhluknya Allah Ta'ala. Kadang seseorang ketika masih baru hijrah, ya, atau mungkin memiliki tujuan tertentu, dia ingin ibadahnya tersebut misalnya dilihat si doi, ya, atau mungkin biar dianggap supaya rajin ibadah dan seterusnya, sehingga hal seperti ini bisa ia tinggalkan dengan apa? Dengan ia memahami makna ikhlas secara baik, makna ikhlas secara benar. Maka ibadah Allah, para ulama sepakat bahwasanya seseorang ketika berpuasa dengan niat misalnya menurunkan BB, maka para ulama sepakat mengatakan mutlak puasanya tersebut tertolak, ya, karena puasa harus karena Allah Ta'ala. Pun seseorang misalnya kalau dia puasa sunnah niatnya misalnya untuk sehat, ya, maka para ulama mengatakan ruddu amaluh, ya, amalnya tertolak, ya, dan bahkan dia melakukan kesyirikan karena berniat kepada selain Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Begitupun misalnya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jika ia melaksanakan suatu sholat, misalnya sholat tasbih dan seterusnya, niatnya untuk menguatkan fisiknya, menurunkan berat badannya dan seterusnya, bukan karena Allah Ta'ala, maka hal ini tertolak. Nah, maka hati-hati teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak orang ketika puasa itu niatnya untuk menurunkan berat badan, untuk diet, ya, katanya sekalian diet biar dapat pahala. Ini bukan pahala, ya, tertolak amalnya karena menjadikan sebuah amalan itu, ya, bukan ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian ikhwatul hibba ini rahmati Allah Ta'ala, wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, al-ikhlasu istiwa'u af'alul abdu fi dhahiri wal batin. Ikhlas itu, ya, adalah berkuasanya, ya, berkuasanya atau sama sinkronnya, berkuasa dan sinkronnya apa? Sinkronnya niat dengan sinkronnya perbuatan diri, ya. Zahir wal batin, zahirnya dan batinnya itu selaras, insyaallah. Dan ini nggak bisa menilai kecuali siapa? Kita sama Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat beberapa ulama akidah itu berpendapat, ya, malaikat itu bahkan tidak bisa mencatat sebuah amalan yang tersirat dalam hati kecuali Allah memberitahu, gitu. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika seseorang datang dengan amalnya dirasa masih berkurang, masih banyak amal buruknya, ternyata bertambah berat karena apa? Kebersihan, kebaikan hatinya, ya, lurusnya hatinya dalam menerima qada'nya Allah Ta'ala. Kemudian dia senantiasa ikhlas dalam ibadahnya meskipun ibadahnya itu sedikit, ya. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, wa an Dhinnun rahimahullah ta'ala, dan dari Dhinnun, yaitu Dhinnun al-Misri, seorang ulama sufi rahimahullah ta'ala, Asy'ari yang lurus, beliau mengatakan tentang makna ikhlas itu. Beliau mengatakan qal thalathun min alamati ikhlas. Yang pertama istiwa'ul madhi wal dhammi min al-'amah wa nisyanu ru'yatul amal fil amal waqtidha'i thawabul a'mal fil akhirah. Ya, ada 3 alamat yang merupakan tanda daripada ciri ikhlas itu sendiri. Yang pertama yaitu sama saja dia mempercayai antara pengaruh pujian dan celaan. Dia mau dicela, mau dipuji, tetap akan melaksanakan sholat jamaah.
dia mau dicela ataupun dipuji, dia akan tetap melakukan zikir, karena zikir itu misalnya untuk membersihkan hatinya. Dicela ataupun dipuji, dia akan tetap melakukan amal kebaikan, maka inilah ikhlas. Ikhwatul rahimah yang dirahmati Allah Ta'ala, biasanya orang yang baru hijrah, ketika misalnya dia baru memakai hijab, atau mungkin sebagian memilih pendapat memakai munaqibah atau berniqab dan seterusnya, mungkin bisa mendapatkan pujian daripada orang-orang, dan dengan pujian tersebut mungkin bertambah rasa untuk terus istiqomah dalam berhijrah, dalam berhijab dan seterusnya. Tapi ketika dicela orang-orang dekat, ya dicela sebagian masyarakat dan seterusnya, dia tidak terpengaruh ataupun terpengaruh misalnya, maka belum bisa dinamakan ikhlas. Ya, jika pujian ataupun makian ataupun cacian, bulian dan seterusnya tidak mempengaruhi dirinya dalam hal ibadah, memperbaiki diri dan seterusnya, hadal ikhlas. Itu alamat ikhlas yang pertama. Ya, yang kedua, wa nisyanu ru'yatul amal fil amal, ya. Dan dia suka lupa, ya. Dia suka lupa terhadap terhadap amal-amalnya. Dia suka lupa terhadap amal-amalnya. Artinya amal kebaikan itu seperti yang dikatakan oleh guru-guru kita, bahwasanya seperti orang buang air. Dia tidak akan mengingat warnanya, bahkan baunya, bahkan mungkin rasanya, bentuknya, ya, dan seterusnya. Antum misalnya ikhwas sekalian buang air, ya, buang hajat, ya, ataupun hajat besar, hajat kecil dan seterusnya, antum tidak akan mengingat dengan baik hajat besar yang antum keluarkan 3 atau 4 hari yang lalu. Begitulah amal kebaikan ikhwas sekalian, itu banyak rusak gara-gara apa? Kita mengingat amal kebaikan kita yang kita lakukan dan kurang mengkoreksi atau muhasabah tentang amal keburukan yang telah kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga manusia ini dikatakan oleh sebagian ulama, Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, adalah orang seperti malaikah yang berpura-pura sebagai malaikah, ya. Kita manusia yang berpura-pura sebagai malaikat, yang suka menghakimi orang lain dan kurang menghakimi diri sendiri. Ya. Kemudian ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala, dan ia tidak mengharapkan apa-apa kecuali amalu fil akhirah, dan dia tidak mengharapkan apapun itu amal kecuali di mana? Di akhirat. Artinya balasan Allah Ta'ala. Ya, dia tidak ingin balasannya tersebut didapatkan di dunia. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, dan dari sebuah perkataan Fudail bin Iyad yang mana ia berkata, yang mungkin maqalah atau ibarah ulama ini kita dapatkan dalam syarah Sahih Muslim, begitupun dalam syarah Al-Bayan An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya tarkul amali ajlin nas, ya, meninggalkan ya, amal karena manusia itu riya, wala amalu ya li ajlin nas syirkun, ya, sedangkan beramal karena manusia hukumnya syirik. Meninggalkan ya, tarkul amal li ajlin nas syirkun, ya, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Tarkul amal li ajlin nas riya, meninggalkan amal karena manusia disebut riya, ya. Wal amalu bihi fahuwa syirk, sedangkan meninggalkan dengan mengerjakan amalan ya karena manusia, maka itu dinamakan syirik. Wal ikhlasu, sedangkan ikhlas itu ma yu'afiqallahu minhuma, ya. Wal ikhlasu al yu'afiqallahu bihima, sedangkan ikhlas itu ketika Allah menyelamatkan dirimu dari keduanya, yaitu meninggalkan suatu amalan karena manusia dan mengerjakan amalan karena manusia. Wa an Sahl At-Tusturi rahimahullah ta'ala, dan dari Sahl At-Tusturi, seorang ulama sufi juga, beliau berkata, nadarul aqyasu fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghaira hadha an takuna harakatihi wa sukunihi fi sirrihi wa alaniyati lillahi ta'ala wahdah la yumazajahu fi syai'in la nafsu wala huwa wala dunya, insyaallah. Dan dari Sahl At-Tusturi rahimahullah ta'ala, seorang ulama sufi yang lurus, yang terkenal sebagai ibadah yang sangat luar biasa, yang banyak beliau sembunyikan dalam hidup beliau. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang jenius dan cerdas itu adalah yang mengetahui penafsiran suratul Ikhlas, insyaallah. Suratul Ikhlas beliau, tapi mereka tidak mendapatkan selain ini, yaitu gerak yang baik di dalamnya dan diam di dalamnya, dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang lain. Hanya bagi Allah semata, dan ia tidak bercampur sesuatu apapun
baik itu nafsu duniawi, syahwat, keinginan, kesenangan, dan seterusnya. Artinya orang yang ikhlas itu, kata beliau, orang apa? Orang yang memahami suratul ikhlas dengan sangat-sangat baik. Beliau mengatakan, sebagian ulama menafsirkan yaitu surah ikhlas yang tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Sebagian lain mengatakan bahwasanya karena ikhlas itu tauhidillahi ta'ala, dia fokus amalnya, perbuatannya itu memang arahnya ke Allah, bukan yang ke lain. Sehingga apa? Dia memang fokus ke Allah, bukan fokus ke nas, ke manusia. Kemudian orang yang apa? Gerak diam ataupun gerak secara zahir itu lebih banyak apa? Lebih banyak gerak diamnya dibanding gerak zahirnya. Maksudnya gerak diam yaitu ketika seseorang pintar sekali, cerdas sekali dalam menyembunyikan amal-amalnya. Jadi dia memiliki amal-amal spesial yang memang tidak ada yang mengetahui kecuali ia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah taala, kalau kita perhatikan daripada perkataan Ibnu Tusturi rahimahullah ini merupakan apa? Merupakan bab ketika seseorang, yaitu keikhlasan memang diuji di masa sendiri. Ya, sehingga ketika seseorang misalnya dia sendiri ataupun dia dalam kondisi tidak diperhatikan oleh CCTV, baik oleh mata manusia ataupun yang lainnya, dia tetap beramal. Dan inilah nilai ikhlas kita, itu harus diuji ketika apa? Ketika sendiri. Ya, sedekah, kita pengen menguji nih, sedekah kita ikhlas ataupun tidak. Maka ujilah dengan apa? Dengan sedekah diam-diam. Maka khatam Al-Quran kita lakukan diam-diam. Ya. Jika memang kualitasnya lebih baik ataupun minimal sama, maka itu bisa dikatakan ikhlas. Tapi ketika kita lebih semangat ketika diperhatikan manusia, maka kata beliau masih belum dinamakan ikhlas. Ya. Kemudian ikhwatul haibah ini rahmati Allah taala, an Sari radhiyallahu anhu qol, dan dari Sari radhiyallahu an, yaitu Al-Harits Al-Muhasib rahimahullah taala, mohon maaf, dari As-Sariyu ini seorang ulama dari generasi atba'ut tabi'in. Bila mengatakan bahwasanya la ta'mal linnasi syai'ah, jangan beramal karena manusia apapun itu, mengharapkan madhu, ya, pujian mereka, ataupun tidak mengharapkan pujian mereka. Ya. Ya. Kemudian wala tatruku lahum syai'an, dan jangan meninggalkan amal karena mereka. Manusia kadang suka membuli, ya, merasa nih, oh udah alim kah, udah ini kah, dan seterusnya, sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan amal karena mereka. Wala taghtu lahum syai'an, dan jangan apa? Dan jangan menutup segala sesuatu amal itu karena manusia. Wala takshifu lahum syai'an, dan jangan dibuka amal itu karena manusia. Artinya seorang muallim Quran, seorang muta'alim Al-Quran, seorang pengajar dan pembelajar Al-Quran, dia senantiasa fokus terhadap apa? Terhadap pahala, mengharapkan Allah Ta'ala. Ya, dia boleh ikut MTQ, dia boleh ikut apapun itu, asalnya tidak menjadikan itu kecuali karena Allah Ta'ala. Dia tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan pujian manusia karena suaranya, karena mungkin ahli tafsir dan seterusnya. Untuk inilah ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak ulama-ulama kita, ya, dalam ilmu qiraah ataupun yang lainnya, itu sering sekali mereka merenung dalam kehidupan mereka. Kita mengenal ikhwatul haibah Al-Imam Qurtubi rahimahullah taala, itu bagaimana beliau itu semalam, dalam sebuah riwayat, semalam selama sekian puluh tahun, 20 tahun sekian, itu menangis dalam sholatnya karena khawatir kitab tafsir yang beliau tulis itu, ya, beliau tulis dalam keadaan misalnya riya dan seterusnya. Dan inilah para ulama dengan tulisan karya mereka yang sangat-sangat luar biasa. Mereka menjaga keikhlasan diri dengan apa? Dengan muhasabah, senantiasa menundukkan diri, menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena sekelas mereka pun masih khawatir ada riya, ya, ada amalan karena manusia dan bukan karena Allah Ta'ala. Maka itu teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kita cukupkan insyaAllah di pertemuan kali ini. Semoga faidah yang dapat kita ambil sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya benar-benar tertancap, tertanam dalam diri hati kita. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita menghadap segala hal, baik itu hal yang remeh oleh manusia ataupun hal besar menurut manusia. Hadzal haikum ajma'in, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.